yang mati. Orang mati akan dibangkitkan dan dihakimi. Yang baik itu akan mendapat hidup yang kekal. Sedangkan yang berbuat jahat, yang melanggar perintah Allah, itu akan mati untuk selama-lamanya, tidak dibangkitkan lagi di dalam neraka api. Oke. Itu mati kekal itu. Kita gantian ya. Saya tanggapin dulu. Pertama, kalau saya mempelajari Bible ya, yang namanya firman itu tidak pernah menjelma-menjelma. Tapi firman itu oleh Tuhan diucapkan. Setelah diucapkan, Yesus itu mendengar, maka firman yang Yesus dengar itu disampaikan kepada umatnya. Siapa umatnya? Yaitu orang Israel. Dalam Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5, itulah umatnya. Jadi firman itu diucapkan. Setelah diucapkan, kan Yesus mengatakan nih dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah itu, karena firman itu sudah diterima, didengar, lalu lari ke Yohanes 17:7, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nanti firman ini kalau sama umatnya ditulis, ya menjadi kitab suci. Kalau kepada Musa menjadi Taurat, kalau kepada Yesus menjadi Injil, kepada Nabi Muhammad menjadi Al-Quran. Itulah firman Tuhan. Terus anak Allah itu jadi apa? Kalau kata-kata anak Allah itu kan banyak. Orang Israel disebut anak Allah ya. Orang yang bawa kedamaian disebut anak Allah. Jadi tidak masalah. Atau Salomo disebut anakku ya. Atau orang yang bawa kedamaian, Matius 15:9 juga anak Allah. Terus Yesus, apakah diberi kekuasaan oleh Allah? Ya enggak juga. Nah, makanya dia ketika menghidupkan Lazarus berdoa dulu di dalam Yohanes 11 ayat 41. Jadi kalau memang diberi kekuasaan, tapi harus minta dulu, berdoa dulu dia. Seperti Nabi Muhammad ingin membelah bulan, ya minta dulu kepada Allah. Atau membuat burung dalam Al-Quran dari tanah liat, ya atas izin Allah. Gitu. Jadi pertama, firman itu diucapkan oleh Tuhan. Setelah didengar, disampaikan oleh Nabi tersebut yang mendengar itu kepada umatnya. Karena firman itu perkataan, ajaran nantinya. Ya, makanya ajaran Islam ya Al-Quran itu dari Nabi Muhammad dari Allah. Itulah firman Tuhan. Gitu, ya. Gitu. Silakan. Sambung lagi. Iya bang, jadi kalau menurut abang firman itu cuma perkataan ya, tidak pernah menjadi manusia ya. Iya. Jadi di sini dalam Matius 1 ayatnya yang Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 ya, yang kita tahu adalah firman ya. Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi seperti itu bang. Yesus itu adalah Roh Allah. Kalau ia mengajar bahwa ia sebagai utusan, itu memang benar. Ia mengatakan bahwa ia sebagai utusan dari Allah. Bagaimana dia mengajarkan orang-orang untuk harus percaya kepada Allah, yang kepada dia sendiri dia harus sampaikan kepada bahwa dia itu utusan, sehingga apapun yang diperbuat kita harus mencontohinya, kita harus meneladaninya. Bahkan perintah-perintah yang ia bawa kita wajib untuk mengikutinya. Kita berdoa pun harus kepada Bapa, tetapi di dalam nama Yesus. Seperti itu bang, karena Allah mengenal kita manusia di dalam nama Yesus, dan kita mengenal Allah itu sendiri di dalam nama Yesus. Nah di sini ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi seperti itu, Yesus sendiri yang mengetahui Allah itu. Tidak ada satupun yang manusia yang bisa melihat. Bahkan ia menyampaikan bahwa ia adalah utusan, karena memang dia harus mengajar kita untuk berdoa kepada Allah, yaitu kepada Yesus itu sendiri. Karena dia di pangkuan Bapa itu, dia adalah Allah itu sendiri. Begitu bang. Sedangkan kalau dalam penciptaan firman Tuhan, ya bagaimana Allah berkata-kata untuk menjadikan manusia, itu di dalam Nabi Adam atau di orang pertama yang diciptakan. Yesus berfirman itu
jadi dari tanah debu tanah liat itu menjadi manusia. Kita tidak menyangka itu, kita tidak heran itu, karena itulah kuasa mujizatnya Allah. Ini Yesus dari rohnya Allah. Kita heran setengah mati dalam kandungan Maria. Dia menjadi firman yang hidup menjadi manusia. Kok kita heran setengah mati? Adam dari debu tanah liat jadi manusia itu beda Pak, luar biasa. Ya, kita harusnya mengakui itu. Oke, saya akan sangka kalau saya ini selalu pakai dalil, karena saya sudah mempelajari Bible ya. Pertama, jadi Yohanes 1 ayat 1, 14 itu kan ucapan Yohanes ya. Tapi maksudnya itu sebenarnya Yesus itu diciptakan melalui firman. Ibaratkan gini loh. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Berarti cakrawala itu adalah ciptaannya Tuhan. Tuhan menciptakan dengan firman. Bukan firman jadi cakrawala, bukan gitu. Yang kedua, katanya tadi, ya memang Yesus utusan dari Allah. Kita harus taat. Loh iyalah. Mana utusan? Apa utusan itu? Kalau sampean tahu bahwa Yesus utusan, maka kembalikan kepada definisi utusan. Baca Yohanes 3:34. Apa itu utusan? Penyampai firman-Nya Allah. Berarti seperti Musa, Nabi Muhammad, Yesus kan utusan. Makanya mereka bertiga ini penyampai firman. Sesuai Yohanes 3:34. Yang ketiga, tidak ada yang bisa melihat Allah. Ya iyalah. Makanya dia mengutus Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa. Karena memang menurut tiga nabi ini Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Dan Esa, cukup kalian percaya kepadaku bahwa aku ini utusannya Allah. Jangan kamu melihat Tuhan, gak bisa. Tuhanku itu di langit. Terus mujizat itu mujizat Allah ya, gak ada mujizat Allah. Allah itu pemberi mujizat. Yang ada mujizatnya Yesus, mujizatnya Musa, mujizatnya Nabi Muhammad. Kalau Allah bukan bermujizat, pemberi mujizat. Coba baca dalilnya di dalam KPR 2 ayat 22 bahwa mujizat itu pemberian Allah. Melalui siapa nanti? Ya, berarti seperti Yesus, Musa, Nabi Muhammad itu diberi mujizat sesuai kisah para rasul ya. Terus makanya kita di zamannya Yesus harus taat. Kalau Kristen, kalau saya teliti 100% tidak taat kepada Yesus. Kenapa kok gitu? Karena Yesus mengatakan, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata orang-orang yang mengaku pengikut Yesus Tuhannya 3. Bapa ya Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kata Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Ternyata kata Kristen bisa dilihat karena sudah menjelma jadi manusia. Ya. Terus kata Keluaran ya 9:14, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ternyata Tuhannya Kristen sama dengan ajaran pagan. Seperti dewa-dewa menjelma, berarti kan serupa sudah. Terus kata Yesus hidup yang kekal, tahta kalau kamu ingin kekal kan kalau ingin kekal maka kamu harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah. La ilaha illallah. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus sebagai utusan. Itulah hidup yang kekal. Ternyata orang Kristen malah mentuhankan Yesus. Berarti tidak akan kekal Kristen ini. Sama seperti Islam. Hidup yang kekal itu di surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusannya Allah. Tiba-tiba ada orang mentuhankan Nabi Muhammad. Ya tidak akan selamat. Karena Nabi Muhammad dengan Yesus sama-sama memperkenalkan hidup yang kekal itu Tuhan itu Allah. Yesus utusannya Allah. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, salah, berarti tidak paham Bible berarti. Tidak paham ajaran Yesus. Kalau andaikan saya debat dengan Yesus, saya punya jawaban semua. Kalau saya ditanya itu, pasti. Karena saya sudah pelajari Bible itu ya. Nah, yang saya repot nanti Bang Kanso ini. Kalau ketemu Yesus gimana Bang Kanso ini? Tidak punya dalil. Kalau saya sudah kusiapkan itu. Kalau saya ketemu Yesus itu. Mungkin berapa ratus ayat yang untuk saya jawab itu nantinya. Setiap satu pertanyaan. Setiap hari udah ketemu Bang dalam hadiratnya. Walaupun ketemu kalau gak bisa jawab, tahta. Ya. Kalau saya ditanya dalam kehadiratnya. Misalnya begini, Tuhan itu siapa tahta? Ya Allah, katamu Allah Yesus.
Ada berapa tata? Loh, katamu dalam Matius 12:32 Esa. Lalu saya sapa tata. Loh, wong sampean ngomong utusannya Allah untuk Israel. Ada dalilnya 6 itu. Apa tuh kisah utusan tata? Loh, kan sampean ngomong Yesus, penyampai firman Allah. Yohanes 3:34. Apakah mana dalilnya saya penyampai firman? Loh, itu dalilnya 7 ayat itu. Yohanes 12:50, Yohanes 17:78, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Terakhir tata. Siapa lagi julukan aku ini? Sebagai penyampai firman, utusan apa lagi? Nabi. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4. Yohanes 6:14, Lukas 2:4, 10, 19. Matius 21:10. Waduh, pinter kamu tata. Dari mana kamu belajar? Wahyu 2 ayat 8. Gimana? Yang awal, Alfa dan Omega. Oh, itu kan kamu menyampaikan firman Tuhan Yesus. Baca dari Wahyu 1 ayat 1. Telah mati dan bangkit kembali. Misalnya Yesus pakai gini, akulah firman Alfa Omega. Itu kan bukan dirimu Yesus. Coba kamu baca dari Wahyu 1 ayat 1. Sampean di situ menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Jadi, waduh, saya ini tidak bisa menang saya lawan tahta ini gitu. Iya, jadi saya cuma sekedar membaca firman Tuhan lagi. Saya tidak memaksakan Bapak Ustadz atau teman-teman Muslim mempercayai atau menghina atau beralih ke agama Kristen. Tetapi dasar kami untuk mempercayai Yesus adalah utusan Allah, bahkan dikatakan sebagai Tuhan, itu ada dalam Injil Yohanes 13 ayat 13. Saya baca ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, dikatakanlah juga di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-2. Yohanes 10 ayat yang ke-30 ya, 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka daripada tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian firman Tuhan. Oke. Bapakku yang memberikan aku lah. Sekarang gini, yang Tuhan yang mana ini? Pemberi atau yang diberi? Gitu ya. Terus akulah, ini gini ya, akulah guru dan tuan itu sebenarnya kalau bahasa aslinya. Saya sudah mengumpulkan 3 bahasa ya. Bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya. Karena ada Injil berbahasa Arab juga. Itu sayyidan. Sayyidan itu sayyid, tuan. Atau Lord, bahasa Inggrisnya. Cuma di Indonesia saja akulah guru dan Tuhan. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya Lord. Kalau bahasa Arab sayyid. Nah, jadi jadinya lemah. Yohanes ya. Di dalam Yohanes 17, mereka juga satu. Aku dan Bapa satu, mereka juga satu. Atau di dalam Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi yang satu itu Yesus Bapa mereka. Tiga-tiganya Tuhan, murid 12 ditambah Yesus 13, ditambah Bapa 14. Ada lagi pendatang Tuhan baru, Roh Kudus. Berarti 15 satu. Berarti Tuhannya Kristen 15. Karena yang satu di situ bukan hanya Yesus